Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, Pak Imam, Pak Bilal, pengurus di surau, para sesepuh, tuan-tuan haji, korban hajat, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita bersama. Kita bersyukur kepada Allah yang pertama karena Allah telah menciptakan kita. Sebelum Allah ciptakan kita tiada, kita bukan apa-apa. Kemudian dengan rahmat dan nikmat Allah ciptakan kita. Nikmatun khalqiyah, nikmat penciptaan yang pertama. Dan alhamdulillah Allah cipta kita dari kalangan manusia. Manusia ini adalah makhluk yang mulia. Al-Quran menyebutkan walaqad karramna bani Adam, al-ayat. Dan demi sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam, kita manusia. Dan yang ketiga, di samping Allah ciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang mulia, juga Allah beri hidayah kepada kita. Dan hidayah ini yang sangat mahal. Hidayah ini yang menjadi penyebab pada malam ini kita bertemu di tempat yang mulia ini. Kita terikat dalam satu ikatan, yaitu agama Islam, ikatan iman dan Islam. Alhamdulillah telah menjadikan kita sebagai saudara. Walaupun mungkin di antara kita ada yang tak kenal pun. Mungkin ada yang dari sama-sama sekampung. Dari manapun asal kita, dengan ikatan iman dan Islam ini kita menjadi erat, kita menjadi bersaudara. Para jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun kita hidup di zaman yang begitu jauh dengan Rasulullah SAW, dipisahkan oleh lebih 1400 tahun, dan tempat kita jauh dari Makkah Al-Mukarramah, tempat Rasulullah lahir, dan Madinah Al-Munawwarah, tempat Rasulullah wafat. Namun berkat rahmat dan nikmat Allah, percikan hidayah iman dan Islam ini akhirnya juga sampai kepada kita sekalian. Di zaman Rasulullah, bahkan selama Rasulullah, ramai yang tidak mendapat nikmat yang mulia ini. Kita kenal siapa yang Allah abadikan dalam Al-Quran namanya, yang terkenal dengan nama Abu Lahab. Beliau ini siapa? Beliau tak ada yang tak bukan adalah pakcik kepada Rasulullah, abang kepada ayah Rasulullah. Tapi karena tidak mendapatkan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan musuhi Rasulullah,
dia termasuk salah seorang yang Allah sabitkan termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Kita alhamdulillah kita bukan siapa-siapanya Rasulullah, tapi Allah beri hidayah kepada kita sekalian. Marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidayah ini senantiasa bersama kita pertahankan hingga akhir hayat kita, bersama anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita, saudara kita, dan jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya yang kurang 12 menit ya, memang mencatulah ya, dan tazkirah Ramadan ini ada setengah tempat tak nak langsung tazkirah, ada juga ada yang menunggu tarawih saja, sebab mereka kadang tak paham bahwa tazkirah ini adalah bagian dari ibadah. Tazkirah ini sebenarnya apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai antara taman dari taman-taman syurga. Idza marartum biyadil jannah farta'u, apabila kalian berjalan kemudian bertemu dengan taman-taman syurga, maka singgahlah. Kita bukan bertemu, tapi memang kita duduk di sini. Kita menanti tazkirah ringkas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kekuatan serta istiqomah hingga ke akhir Ramadan. Kita maklum bahwa sekarang sudah pun masuk malam yang ke-18, maknanya lebih kurang 12 hari sahaja lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Para sentak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahwa malam tadi kita telah tercatat dalam sejarah Islam bahwa malam semalam itu adalah malam yang sangat agung dalam Islam. Tercatat dalam sejarah Islam sebagai malam apa? Hari ini kita ceritakan kita masalah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turun ke mana? Al-Quran yang suka di situ mushaf ke ataupun bacanya ataupun macam mana? Dan kita tak bertajuk itu, ceramah kita tak bertajuk. Biar apa saja kita sempat sampaikan, kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Kebetulan tadi malam nuzul Quran, sedikit kita bicara tentang Al-Quran ini ya, Allah sudah simpan semuanya, apa yang disebut dengan kitabun mubin, kitab besar, kitab induk yang semuanya tertera, termaktub di sana, termasuk perjalanan hidup kita, segala makhluk yang sudah dicipta oleh Allah dan yang akan dicipta oleh Allah, semuanya sudah tercatat, rekodnya ada di lauh mahfuz, termasuk Al-Quran yang 30 juz itu ya, Allah letakkan di lauh mahfuz. Dan pada malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Qadar Allah turunkan Al-Quran, turunkan dari lauh mahfuz, kata para ulama, ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan. Allah turunkan Al-Quran dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini satu tempat yang letaknya fi sama'id dunia, di langit yang pertama. Allah turunkan jumlatan wahidah, seluruh kandungan Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah pada malam Qadar ini. Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan melalui malaikat Jibril selama lebih 23 tahun, ikut kesesuaian waktu dan ikut sebab-musababnya. Ini turunnya Al-Quran. Yang pertama diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, yaitu dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pas itu turunlah selama lebih 23 tahun. Sehingga yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Fadilah amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang biasa disebut-sebut sebagai tawaran hebat. Kalau kita pergi shopping selalu ada tawaran hebat, tawaran hari raya, tawaran masa hari raya. Bulan Ramadan ini adalah tawaran hebat untuk umat Islam. Kehebatannya sangat mana? Kehebatan bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Lipat gandakan sehingga 70 kali ganda. Bahkan puasa bukan hanya 70, sampai di 700 sampai lebih lagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah sunat Allah lipat gandakan sama nilainya dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Jadi marilah kita rebut sisa-sisa Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Entah kita sempat menghabiskan Ramadan atau tidak, kita tak tahu. Ada teman-teman kita, kenalan kita, Allah tak beri kesempatan masuk dalam bulan Ramadan pun. Ada di antara saudara kita masuk bulan Ramadan, Allah terus tarik umur dia. Kita alhamdulillah masih diberi kesempatan sampai ke malam yang ke-18. Ingat, ada lagi satu rahasia Allah yang Allah rahasiakan untuk kita. Apabila kita beribadah pada malam tersebut, maka Allah lipat gandakan sampai beribu-ribu kali. Lebih baik atau lebih banyak dari 1000 bulan. Satu bulan itu peratannya 30 hari. Tapi apabila kita beribadah di malam tersebut, nilai pahala yang Allah bagi kepada kita sama dengan, bahkan lebih lagi, khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahrin. Itulah yang disebut malam Qadar. Rasulullah menyebutkan kepada kita, iltamisu bil awatir, cari malam Qadar itu pada 10 hari yang akhir dan pada malam-malam ganjil. Maka mari sekarang tanamkan cita-cita kita untuk terus mempertingkatkan ibadah kita. Memang tuan-tuan, naluri kita manusia ini apabila datang bulan Ramadan, semuanya berduyun-duyun datang ke masjid, datang ke surau, sampai ada di antara masjid atau surau terpaksa meletakkan kemah di luar sebab tak dapat menampung. Semakin masuk ke tengah bulan Ramadan semakin kurang, semakin masuk semakin kurang, esok semakin di depan pula. Akhirnya yang pada pengolahannya makin penuh, pada hari-hari terakhir hanya tinggal beberapa saf saja, yang akhirnya kembali kepada jemaah yang biasa dalam salat maktubah. Macam manapun, kalau kita tak sempat datang ke surau ke masjid, tetap kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan salat tarawihnya, dengan salat witirnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mendapatkan
minan nar. Kata Rasulullah, Ramadan permulaannya adalah rahmat, di pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan daripada Allah, dan pada akhirnya ibun minan nar, yaitu pembebasan dari neraka. Allahumma min muttaqaika minan nar, ya Allah, jadikan kami semua termasuk orang-orang yang kau bebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itulah tuan-tuan sedikit terkira diri saya, mudah-mudahan menjadi renungan, dan mudah-mudahan kita semuanya berkesempatan mendapatkan rezeki yang namanya Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar ini tak sama dengan waktu mustajab dari Jumat. Kalau hari Jumat ada satu waktu mustajab yang perlu kita juga, tapi disembunyikan. Mungkin hanya setakat antara dua khutbah. Ada yang mengatakan selepas waktu asar, tapi bila kita tak tahu. Tapi malam Qadar ini waktunya sepanjang malam. Sepanjang malam. Bukan dalam malam Qadar itu hanya beberapa saat, bukan. Hatta matla'i fajar, mulai matahari tenggelam sampai waktu subuh. Itu waktu turunnya Lailatul Qadar. Tanazzalul malaika, malaikat silih berganti turun dan naik pada malam Qadar itu untuk mendoakan orang-orang mukmin, untuk turun bersalaman pada orang-orang mukmin yang sedang sholat, yang sedang berdoa, sedang duduk, sedang berbaring. Asal orang itu memang waktu berjaga, beribadah kepada Allah. Jadi maknanya kalau kita sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, pasti dapat Lailatul Qadar. Tiap malam kita sholat berjamaah Isya, sholat tarawih, pasti mendapat Lailatul Qadar. Sedangkan dapatnya mendapat, tapi itu lebih banyak lagi. Sedangkan mana bagian yang kita peroleh, yaitu sedangkan mana banyaknya kita beribadah. Kalau kita sambung lagi rumah, bulan waktu malam kita sambung lagi